Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian dan keluarga? Mudah-mudahan kabar kalian dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya, sering-sering mencuci tangan, menjaga jarak dan tetap di rumah aja ya, Nak ya. Baiklah anak-anak, kemarin kita di semester 1 alhamdulillah bisa kita lalui dengan baik ya, walaupun beberapa masih ada kekurangan. Mudah-mudahan di semester ini bisa kalian perbaiki ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak mulai, Bapak ingin mengevaluasi kemarin pertemuan pertama itu banyak yang belum mengirimkan pertanyaan. Jadi Bapak mohon masih ada waktu, tolong kirimkan pertanyaan melalui kolom komentar di e-learning ya. Terima kasih sebelumnya yang sudah mengerjakan tugas dengan baik. Bapak sangat appreciate kepada kalian. Oke, langsung aja di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat ya. Kemarin kita udah bahas kelompok sosial, kemudian juga lembaga sosial, kemudian juga apa itu sosiologi, ciri-ciri manfaatnya itu sebagian besar udah kita bahas. Kemudian juga kita sempat bahas mengenai gejala dan realitas sosial yang ada di masyarakat, misalnya kayak gotong royong, kemudian juga yang negatif ada tawuran dan lain sebagainya. Nah, itu sudah kita bahas. Sekarang kita melanjut ke ragam gejala sosial dalam masyarakat ya. Ini lebih spesifik pembahasannya, jadi mohon diperhatikan dengan baik dari awal sampai akhir. Baiklah anak-anak, sebelumnya Bapak ingin mengingatkan sebelum memulai pembelajaran jangan lupa kalian membaca tadarus dan juga mengerjakan sholat duha, dan jangan lupa juga untuk absen setiap masing-masing mata pelajaran. Sebelum kita mulai semua pembelajaran kali ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan keberkahan dalam mengikuti pembelajaran. Mari sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini diantaranya yaitu memahami gejala sosial dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, memahami perbedaan sosial, perbedaan individu, perbedaan antar kelompok, memahami perbedaan sosial, perbedaan individu dalam antar kelompok. Kemudian selanjutnya memahami multidimensi identitas dalam diri subjek individual maupun kelompok. Kemudian selanjutnya memahami heterogenitas dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi ada 4 materi yang akan kita bahas kali ini. Pertama yaitu perbedaan sosial, perbedaan individu, dan perbedaan antar kelompok. Nah, perbedaan sosial ini diawali karena adanya struktur sosial atau tatanan sosial. Ya, namanya tatanan berarti terdiri dari berbagai unsur atau terdiri dari berbagai lapisan. Ya, menurut George Homan, dia mengungkapkan bahwa struktur sosial adalah mengaitkan struktur sosial dan perilaku sosial elementer dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menurut Talcott Parsons berpendapat bahwa struktur sosial adalah keterkaitan antar manusia ya, jadi satu sama lain itu saling terkait. Nah, itu namanya struktur sosial. Kemudian menurut Surjono Sukanto, ahli sosiologi dari Indonesia, bapak sosiologi Indonesia lah bisa disebut, melihat struktur sosial sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peran-peranan sosial. Jadi setiap status atau posisi dan juga peran itu memiliki keterkaitan satu sama lain atau hubungan timbal balik. Nah, ini menurut Surjono Sukanto. Nah, yang akan kita pakai yang lebih sederhana yaitu menurut Surjono Sukanto. Jadi, struktur sosial itu terdiri dari status dan peran seorang ya. Jadi, misalnya status orang sebagai peserta didik atau sebagai siswa, maka perannya adalah tentunya kalian sudah bisa menjawabnya sendiri ya. Perannya ya harus belajar, banyak membaca buku, kemudian juga menaati peraturan sekolah, menaati guru dan lain sebagainya. Itu adalah peranan-peranan. Nah, ketika status dan peranannya sesuai, nah itu akan menciptakan terjadinya struktur sosial yang kuat ya. Kembali lagi, posisi atau status dan juga perannya harus sesuai supaya struktur itu baku, struktur itu kokoh. Nah, struktur dalam masyarakat itu berbeda-beda pasti ya, Nak ya. Nah, struktur sosial, gejala sosial yang pertama adalah diferensiasi sosial ya.
gejala sosial yang berkaitan dengan struktur sosial. Ya, pertama ada diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial itu adalah perbedaan secara horizontal, ya, atau dengan kata lain perbedaan yang tidak menunjukkan adanya tingkatan. Jadi horizontal kan datar tuh ya nak ya, lurus tuh ya nak ya. Nah, tidak ada tingkatan. Yang pertama ini ada diferensiasi berdasarkan ras, menunjuk bahwa banyaknya ras yang ada di dunia ini. Ras yang banyak mendiami daratan Asia adalah ras Mongoloid, kemudian juga dengan ciri kulitnya berwarna sawo matang, rambutnya lurus, kemudian berbulu, badannya sedikit dan matanya sipit. Nah, itu adalah contoh ras yang mendiami daratan Asia, khususnya Asia Timur ya nak ya, kayak Jepang, Tiongkok, kemudian Korea, itu rasnya Mongoloid. Kalau seperti Indonesia atau Asia Tenggara itu lebih cenderung ke ras Melayu atau biasa disebutnya namanya Melanesia, yang punya ciri-ciri yang kurang lebih sama dengan ras Mongoloid. Kemudian, meskipun berbeda ciri fisik, tidak ada tingkatan sosial dalam ras. Semua memiliki kedudukan yang sama, ya. Dulu pernah ada kasus politik apartheid yang menganggap bahwa ras yang berkulit putih, ya, ras Amerika itu lebih tinggi dibandingkan dengan ras Indian atau penduduk asli orang Amerika, ya, yang atau kulit-kulit negro, orang-orang Afrika itu dianggap kelas budak. Nah, itu pernah ada juga namanya politik apartheid. Nah, tapi sekarang tindakan-tindakan yang seperti itu sudah dikurangi, atau tindakan rasisme, ya, udah nggak boleh lagi. Oh iya, ras itu merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik ya nak ya. Jadi dilihat dari seperti ini nih. Ini orang-orang Mongoloid nih cirinya ya nak ya. Tadi ada warna kulit. Jadi ras itu nggak selalu tentang warna kulit ya, tapi juga bentuk rambut, tinggi badan, bentuk mata dan lain sebagainya. Ya nak ya. Selanjutnya diferensiasi sosial suku bangsa ya. Suku bangsa merupakan hasil dari sistem kekerabatan yang luas. Masyarakat dalam sistem kekerabatan ini tetap percaya bahwa mereka memiliki ikatan darah dan berasal dari nenek moyang yang sama. Nah, suku bangsa itu asal mula nenek moyang, tanah kelahiran dia di mana gitu kan. Misalnya contoh suku Jawa berarti memang nenek moyangnya, orang tua, kakek neneknya berasal dari Pulau Jawa. Atau misalnya lagi suku Minang, ya, Minang ada di mana coba? Ya, ada di Sumatera Barat, Padang. Nah, berarti nenek moyangnya juga berasal dari tanah kelahiran Sumatera Barat, ya. Ya, jadi suku bangsa itu mengikuti garis keturunan nenek moyangnya atau garis keturunan keluarganya. Itu berada di mana tempat dia tinggal, maka disebut suku bangsa. Nah, di antara suku bangsa, entah Batak, entah Ambon, entah juga Bima atau Bali, Jawa dan lain sebagainya, itu tidak ada posisinya yang lebih tinggi. Semuanya sama sederajat, ya. Jadi tidak ada tingkatan suku mana yang lebih baik, mana suku yang kurang baik, itu tidak ada. Semua sama. Nah, itu namanya diferensiasi karena sifatnya horizontal. Kemudian ada diferensiasi dan juga ada stratifikasi. Asal katanya dari kata strata, ya. Strata itu berarti artinya adalah tingkatan, bertingkat. Ya. Kayak misalnya S1, strata 1, S2, strata 2, nah itu bertingkat. Nah, kelas-kelas sosial, wujud stratifikasi sosial diantaranya terbentuk atas dasar ekonomi, segi sosial dan juga segi politik. Segi ekonomi yaitu menurut Aristoteles membagi masyarakat menjadi tiga, yaitu golongan yang sangat kaya atau golongan atas, kemudian golongan kaya atau golongan menengah, dan golongan miskin atau golongan bawah. Ya, itu ada ya ekonomi. Kalau di Indonesia itu bisa dibilang berada pada tingkat ekonomi menengah ya nak ya, belum ekonomi ke atas. Kemudian segi sosial. Segi sosial dalam hal ini masyarakat dikelompokkan atas dasar status sosialnya. Biasanya status sosial itu terbentuk atas faktor keturunan. Misalnya dia keturunan raja, ya kan. Kemudian juga bisa jadi dia keturunan keluarga yang terpandang gitu ya. Itu kan status sosialnya akan
meningkat. Atau misalnya status sosial juga ditentukan dari pendidikan atau juga keilmuan agama ya. Misalnya ustadz, kiai pasti punya status sosial yang tinggi di dalam masyarakat. Kemudian juga dari segi politik, stratifikasi sosial secara politik didasarkan pada kekuasaan ya atau jabatan yang dia punya ya. Kekuasaannya makin besar, maka stratanya juga makin tinggi dalam masyarakat. Nah, ternyata perbedaan di dalam masyarakat itu nggak cuma secara horizontal aja, nak. Ya, kali ini diferensi. Ternyata ada juga yang secara vertikal, ada tingkatan-tingkatannya, ya, atas, bawah gitu ya. Itu ada dalam masyarakat. Nah, ini namanya keanekaragaman atau perbedaan dalam masyarakat. Selanjutnya, multidimensi identitas dalam diri subjek individual maupun kelompok. Nah, di sini ada gambar prajurit TNI ya, nak ya. Identitas seorang harus didukung dengan perilaku yang menjadi ciri dari identitasnya. Misalnya contohnya dari prajurit. Seorang prajurit dengan gagah dan berani berperang di medan pertempuran. Serta seorang disebut tokoh masyarakat karena memberikan teladan bagi masyarakatnya. Jadi identitas seseorang itu biasanya didapat dari perilaku atau kebiasaan yang berjalan di masyarakat ya. Misalnya identitas sebagai seorang tokoh masyarakat ya, karena kenapa julukan tokoh masyarakat, status tokoh masyarakat itu ada karena dia menjalankan peran, yaitu menjadi teladan bagi masyarakat. Kemudian juga seorang TNI kenapa bisa disebut prajurit, karena dia berani berperang dan juga gagah dalam medan pertempuran. Jadi sebutnya namanya prajurit ya. Nah, itu statusnya sebagai prajurit, perannya ya dia bertempur, maka dia dapat status yang layak gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, sama seperti pelajar, seharusnya namanya pelajar, supaya struktur itu bisa berjalan baik, maka status pelajar, status peserta didik harus menjalankan perannya dengan baik. Misalnya mengerjakan tugas yang paling sederhana, ya kan, menaati perintah gurunya dan lain sebagainya. Nah, itu maka kamu layak sebagai peserta didik atau siswa-siswi yang baik. Gitu ya, nak ya. Selanjutnya ada heterogenitas dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, heterogen ini lawannya homogen ya. Kalau homo kan, homo berarti dia satu jenis, sejenis. Nah, kalau heterogen berarti banyak jenis ya. Banyak jenis dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya gejala-gejala sosial akibat heterogenitas pekerjaan. Ya, kenapa sih sebabnya dulu? Kenapa bisa heterogen? Berbagai macam pekerjaan itu ada gitu. Khususnya di kota atau di kota-kota yang besar, kota-kota modern ya, karena ya itu tadi, balik lagi karena adanya kemajuan informasi dan juga teknologi, sehingga pekerjaan pun akan semakin banyak, semakin beragam. Nah, di sini kita bisa mengetahui peradaban semakin berkembang baik di kota maupun desa. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ditunjang oleh kemajuan transportasi dan komunikasi yang menyebabkan semakin beragam jenis pekerjaan. Ya, jadi ini juga merupakan gejala sosial akibat dari heterogenitas pekerjaan. Ya. Selanjutnya gejala-gejala sosial akibat heterogenitas jenis kelamin. Ya, ini ada seorang laki-laki yang menjadi chef, kemudian sebelahnya ada seorang perempuan yang menjadi pilot. Nah, ini di zaman yang seperti sekarang ini, karena adanya heterogenitas pekerjaan tadi, ini sudah menjadi hal yang sangat lazim atau menjadi sebuah keniscayaan ya. Jadi udah bukan rahasia umum lagi, jadi bukan hal yang tabu ketika perempuan menjadi pilot, perempuan menjadi supir Transjakarta, itu bukan hal yang aneh lagi. Terus koki itu laki-laki, itu bukan hal yang aneh lagi ya. Kemudian sejak abad 20 mulailah muncul laki-laki bekerja sebagai desainer, juru masak dan sebagainya yang sebelumnya merupakan profesi perempuan. Kemudian banyak perempuan bekerja sebagai pilot, dokter, peneliti, bahkan menjadi kepala eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan yang dulu merupakan pekerjaan laki-laki yang sudah menjadi profesi perempuan sekarang ya. Nah, itu wajar ya, nak ya, karena adanya tadi perkembangan ilmu komunikasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan juga komunikasi. Nah, ini ada penghargaan atau penghormatan terhadap keanekaragaman atau
heterogenitas sosial. Jadi walaupun beraneka ragam, walaupun kita hidup secara heterogen gitu, banyak jenis, banyak varian, berbagai macam suku, berbagai macam budaya, kemudian juga berbagai macam ras dan juga profesi pekerjaan, itu bukan berarti kita hidup terkotak-kotakan atau hidup secara menyendiri ya, atau membeda-bedakan orang lain, itu tidak. Tapi justru itu menjadikan keuntungan untuk kita saling belajar satu sama lain, keanekaragaman satu sama lain. Dalam masyarakat modern, keanekaragaman etnis atau suku bangsa, ras, dan budaya merupakan sebuah keniscayaan atau memang sebuah kemungkinan. Hal ini disebabkan oleh kemajuan arus informasi, komunikasi, dan transportasi tadi ya nak ya. Jadi bukan hal yang aneh lagi kalau keanekaragaman itu bisa muncul, khususnya di Indonesia ya nak ya. Di Indonesia memang secara sejarah, memang dulunya secara historis banyak didatangkan banyak kedatangan bangsa-bangsa dari luar, sehingga kebudayaannya pun juga beragam, banyak ya. Misalnya dari Arab, dari China, bahkan dari Eropa pun banyak yang datang ke Indonesia. Ya nggak cuma datang, tapi menularkan atau mengakulturasi budaya-budaya yang dari sana, membawa pengaruh budayanya. Bagaimana penghargaan kita terhadap heterogenitas dan juga keanekaragaman ini? Sikap kita harusnya seperti apa? Nah, oleh karena itu kita harus mensyukuri anugerah ini dengan cara menghormati, menghargai, dan selalu mengedepankan toleransi. Prinsip-prinsip kesetaraan sosial ya, kesetaraan gender, kesetaraan budaya, kesetaraan ekonomi, kesetaraan politik, itu harus kita kedepankan ya. Tidak ada sifat yang membeda-bedakan, serta bersifat inklusif atau terbuka dan juga akomodatif atau menyesuaikan terhadap perbedaan. Jadi jangan malah perbedaan ini menghambat kita untuk menjadi berkembang atau malah menjadikan konflik. Nah, itu sangat bahaya. Insya Allah keanekaragaman ini akan menjadi berkah untuk kita. Selanjutnya kita masuk ke nilai dan norma sosial. Ini ada orang sedang mendorong mobil yang mogok di tengah banjir. Nilai apa yang bisa kalian ambil dari sini? Kira-kira nilai apa? Ya, bagus. Nilai gotong royong, nilai kerjasama, nilai saling tolong menolong. Nah, itu adalah bentuk dari nilai. Nah, nilai-nilai yang baik ini nantinya akan disatukan, dikumulasikan menjadi sebuah norma sosial. Mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang patut dihukum, dan mana yang biasa aja masih bisa diampuni. Nah, itu nanti akan kita bahas. Setiap manusia memiliki kriteria yang berbeda-beda mengenai baik buruknya sesuatu. Ya, ada standarnya masing-masing. Suatu nilai berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat. Bayangkan kalau di masyarakat itu nggak punya nilai, nggak punya patokan. Ya, nggak ada nilai bagus, nilai kurang bagus, baik buruk, itu nggak ada. Bayangkan. Ya, dalam sekolah aja kita tetap perlu nilai. Nilai 6, nilai 8, nilai sempurna 100, itu tetap butuh patokan. Kalau sekolah tidak ada penilaian, maka kita bisa memotivasi dari mana, batasan kita dari mana, apa yang harus kita perbaiki kita tidak tahu. Nah, apalagi dalam sebuah masyarakat. Seperti kerjasama, persaudaraan, rasa kekeluargaan, ketaatan, kedisiplinan, kebersihan, ketertiban, dan lain-lain. Begitu penting nilai bagi masyarakat. Maka nilai yang baik-baik ini diaktualisasikan atau diterapkan dalam bentuk norma-norma sosial. Kenapa harus norma sosial? Nah, nanti kita bahas. Nilai sosial. Nah, ini ada masyarakat sedang bergotong royong ya memindahkan rumah. Nah, ini ada tradisi di Sulawesi Selatan ya, tradisi memindahkan rumah. Nilai merupakan perbuatan saling, ini menggambarkan perbuatan saling menolong, merupakan suatu yang bernilai dalam kehidupan masyarakat. Nilai dan kehidupan masyarakat inilah yang disebut nilai sosial. Nah, nilai gotong royongnya ini ya. Jadi bisa diartikan bahwa nilai itu adalah patokan dalam berperilaku ya, atau pedoman dalam berperilaku, itu namanya nilai. Nah, pedomannya baik atau buruk itu ada di nilai ya.
Nilai sosial pertama adalah konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga. Jadi ketika masyarakat saling berinteraksi, saling mempelajari, maka dia membentuk suatu nilai tersebut, mengkonstruksi sebuah nilai tersebut. Kemudian disebarkan antar sesama warga masyarakat, ya, bukan bawaan dari individu sejak lahir. Jadi dengan berjalannya waktu, dengan proses pemasyarakatan itu, maka nilai akan terus berkembang, ya, terbentuk melalui proses belajar atau sosialisasi. Tadi berkaitan ya nak ya. Kemudian ciri selanjutnya bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Nah ini ya nak ya. Jadi dari nilai ini kita bisa banyak memenuhi kebutuhan dan juga kepuasan sosial manusia. Saling interaksi, kalau dengan adanya nilai maka kepuasan sosial masyarakat, terus juga ketentraman, terus juga perdamaian masyarakat bisa terjaga jika masyarakat itu tetap mengedepankan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai luhur. Kemudian dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Jelas ya nak ya, dari nilai-nilai ini jika dia sering melakukan nilai-nilai yang baik dalam masyarakat, maka dia menjadi pribadi yang sangat baik, perkembangan dirinya semakin baik. Selanjutnya, fungsi nilai sosial buat apa sih? Nah, nilai sosial ini pertama dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. Ya. Jadi namanya nilai ya, jadi patokan, jadi indikator. Nah, itu menjadi harga sosial masyarakat, ya. Ketika dia punya nilai-nilai luhur yang baik yang selalu diterapkan dalam masyarakat, maka itu menjadi harga yang tinggi bagi masyarakat atau adat tersebut. Kemudian mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Ya jelas ya nak ya, mengarahkan karena ada patokannya, mana baik mana buruk, jelas. Penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial, ya. Alat solidaritas di kalangan anggota kelompok, benar ya, karena ada nilai kebaikan semuanya, maka menjunjung tinggi nilai kebaikan situ. Misalnya solidaritas dalam panen raya, bergotong royong gitu ya. Misalnya musim panen, mereka nilai baiknya ya dia harus bergotong royong itu untuk membantu panen dan keuntungannya dinikmati secara bersama-sama. Kemudian nilai juga digunakan alat pengawas atau kontrol perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar orang berperilaku sesuai dengan sistem nilai aja. Nah, jadi dari masyarakat pasti ada hukuman. Walaupun tidak secara tertulis ya, tidak secara pidana, tapi ada hukuman sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai. Misalnya orang menilai pada umumnya, nilai pada umumnya kalau perempuan yang pulang malam-malam itu mungkin kurang bagus dulu ya, konotasinya mungkin negatif, tapi seperti itu akan menjadi sanksi sosial, misalnya jadi pergunjingan, jadi bahan gosip orang lain dan lain sebagainya. Itu termasuk pengendalian sosial dari penyimpangan yang seperti itu, yang tidak sesuai dengan nilai. Biasanya kan perempuan itu ya bekerjanya ya sore gitu dan lain sebagainya, pagi sampai sore, nggak sampai larut malam. Tapi kan itu berbeda dengan kondisi yang ada di pekerjaannya. Nah, itu termasuk bagian dari sistem nilai, sistem kontrol manusia. Jenis-jenis nilai sosial, ada nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia, berupa kebendaan ya nak ya, televisi, kulkas, kalau di rumah, kalau kamu sebagai pelajar mungkin pensil, buku, tas dan lain sebagainya. Nilai vital itu nilai yang sangat berguna bagi unsur manusia untuk mengadakan kegiatan aktivitas. Misalnya kalau misalnya dia pekerjaannya tukang ojek, nilai vitalnya ya motor, atau dia pekerjaannya sebagai petani, nilai vitalnya berarti cangkul ya, arit, traktor dan lain sebagainya. Kemudian nilai kerohanian itu yang segala sesuatu yang berguna bagi batin rohani manusia, misalnya ibadah, berdoa. Nah, itu adalah nilai-nilai kerohanian. Norma sosial. Norma adalah aturan ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Peraturan norma larangan menyontek dilandasi oleh nilai kejujuran yang dihargai dan diciptakan oleh masyarakat. Nah, ini ya nak ya, jadi kalau udah terbentuk sebuah norma, ini udah mengikat. Jadi orang itu nggak bisa lalai, nggak bisa nggak bisa nggak nurut dengan norma, karena norma
ada 5 tingkatan norma di situ. Ada cara, usage, ada kebiasaan, fokus, kemudian juga ada tata kelakuan, mores, ada adat istiadat, custom, norma, dan norms. Ya kalau cara itu masih bisa ditolerir, cara makan misalnya mengecap, nah itu udah biasa gitu ya. Atau misalnya cara makannya dia menggunakan tangan kiri, menulis dengan tangan kiri, nah itu kan eh, kurang bagus ya, tapi ya itu cara mereka ya, masih bisa ditolerir. Kebiasaan misalnya kebiasaan mengucapkan salam, nah itu ketika bepergian, nah itu menjadi kebiasaan yang baik. Kalau tidak mengucapkan salam ya biasa aja, tapi hukumannya udah lebih kuat gitu ya. Tata kelakuan misalnya mencuri, terus juga bersikap baik pada orang tua, kepada guru, nah itu udah normal ya. Kalau dia melanggar perkataan guru atau melanggar perkataan orang tua, nah itu akan dapat hukuman normal gitu ya. Atau mencuri, menjaga milik, mencuri barang orang lain, nah itu juga tata kelakuan yang kurang baik ya. Kemudian juga ada adat istiadat, melanggar adat istiadat, misalnya dia berjudi di dalam masyarakat, kemudian juga berbuat tidak baik dalam masyarakat, maka akan mengenai hukuman adat. Atau juga yang norms. Nah kalau norma ini misalnya contohnya norma hukum, jika dia melanggar maka dia berurusan dengan hukum ya, misalnya penjara atau denda. Nah itu udah tingkatnya negara, tapi yang paling kuat memang custom ya. Nah, ini jenis-jenis norma sosial bisa kalian pelajari juga di PKN ya nak ya. Klasifikasi norma, ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan juga norma hukum. Norma agama itu ya hal-hal yang mengatur berkaitan dengan kegiatan keagamaan ya, rohani gitu. Jadi norma kesusilaan itu hal-hal yang baik dalam masyarakat. Kesopanan juga, kemudian juga norma kebiasaan ya, itu juga bisa diatur. Ada ketentuan yang mengikat, kalau nggak sesuai, nggak biasa ya, biasanya mendapat hukuman atau mendapat sanksi. Kemudian juga ada norma hukum ya, norma hukum itu diatur dalam undang-undang, kemudian juga uh, sanksi berupa pidana gitu dan lain sebagainya. Nah ini jelas ya Naya, bisa kalian explore lagi lebih dalam. Sebelum kita tutup, ini ada penugasan mandiri. Pertama, buatlah ringkasan materi ini. Kemudian sebutkan jenis-jenis ras yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga, deskripsikan keanekaragaman suku dan profesi yang ada di sekitar rumah kamu ya. Sebutkan ya minimal 10 atau 15 lah ya. Keanekaragaman sukunya, ada suku apa aja. Kemudian pekerjaan mereka rata-rata apa gitu ya. Kemudian berikan 2 contoh kasus penerapan nilai dan norma masyarakat ya, misalnya ada kasus apa, terus nilai dan norma apa yang dia pakai ya. Cukup 2 kasus aja. Silahkan ini dibuat menggunakan Microsoft Word ya, nanti silahkan kirim melalui penugasan e-learning. Dapat bermanfaat ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga, mematuhi protokol kesehatan ya. Di rumah aja, sering-sering mencuci tangan dan juga menjaga jarak sosial. Jangan lupa pakai masker ya nak ya, itu penting juga. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Yuk mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah memperhatikan materi ini dari awal sampai akhir ya. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.